Dulu kita sering berpikir kayak gini ya, kalau mau nulis buku itu kan sampai berbulan-bulan ya. Malah kita bingung misalnya isinya bagaimana, kerangkanya bagaimana, dan lain sebagainya. Di tengah perkembangan yang AI yang sekarang itu, teknologi yang luar biasa itu, muncul suatu gaya sekarang itu, nulis buku itu kadang satu hari itu siap satu buku. Malah itu satu bulan itu terkadang penulis itu bisa menghasilkan beberapa buku. Nah, pada video ini, kita akan coba membahas bagaimana cara kita menulis buku ajar. Ini saya khususkan untuk yang dosen ya. Dosen yang menuliskan buku ajar untuk perkuliahan yang akan diampu di setiap semesternya. Nah, di prakteknya di sini, kita nanti akan mencoba menggunakan game ini, masih dalam konteks Google Game ini. Di sini kita akan membuat satu asisten pribadi kita atau AI assistant dengan menggunakan games. Bagaimana kita menulis buku ajar dengan cepat hanya dengan menggunakan RPS yang telah disiapkan. Kemudian juga kalau ada nanti ada buku-buku referensi ataupun dengan menggunakan paper-paper yang terkait dengan buku ajar yang kita tulis. Kita lihat demo hasil dari games AI yang akan kita coba belajar secara bukunya nanti bagaimana. Ini adalah AI, saya beri nama AI buku ajar, MK itu mata kuliah, yang mana AI game ini atau asisten AI ini, kita hanya cukup mengupload RPS, kemudian paper penelitian atau paper dari pengabdian kita, itu opsional, boleh ada, boleh tidak. Kemudian buku referensi. Buku referensi artinya adalah misalkan kita punya modul, punya buku yang memang itu dijadikan referensi dalam penulisan buku ajar kita. Itu juga sifatnya opsional. Yang paling penting di sini apa? RPS. Nah, kita tinggal upload saja tiga hal ini, kemudian nanti si AI-nya akan langsung menggenerate dalam penulisan buku, isi-isi buku, dan bab-bab dari setiap buku ajar tersebut. Kita praktek satu-satu. Misalkan adalah saya punya RPS, ini RPS yang akan saya coba demokan. RPS ini adalah mata kuliah perancangan UI dan UX, yang memang ini mata kuliah yang dulu saya ampu juga. Ini ada 3 SKS, 2 teori, 1 praktek. Ini mata kuliah, ini RPS. Ya memang ini sudah ada CPL-nya, sudah ada CPMK, dan juga sudah ada materi-materi apa yang akan diajarkan di dalam perkuliahan tersebut. Ini satu. Jadi, saya tinggal upload RPS-nya, upload file, saya pilih di sini RPS, kemudian kebetulan ini saya dalam demo ini ada menggunakan buku dan juga ada paper. Jadi paper ini adalah paper saya sendiri, ini papernya. Ini papernya adalah penerapan human yang publish dulu di Sinta 2. Jadi ini paper ini juga akan saya upload untuk menjadi referensi untuk penulisan buku ajar karena ini terkait dengan mata kuliah saja. Jadi ibaratnya ini integrasi ya, integrasi antara buku ajar dengan hasil penelitian. Jadi ini juga saya upload, saya contohkan, saya upload file, saya upload paper. Kemudian yang kedua adalah buku referensi. Buku referensi ini adalah buku yang memang menjadi referensi dalam nanti penulisan isi buku ajar. Di sini ada dua buku yang akan saya coba contohkan. Ada buku pertama berbentuk modul, dan ini juga ada buku kedua UI Design. Ini file PDF. Ini kebetulan saya dapatnya dari internet. Jadi ini terkait dengan bahan materi ajar yang akan saya jadikan sebagai buku ajar nanti. Ini juga saya upload. Saya close lagi, saya upload file lagi. UI UX, ini dua buku ini ya, dua buku ini, klik open. Nah, sekarang apabila sudah ini ya, jadi di sini saya prakteknya adalah RPS, paper yang telah publish, kebetulan ini Sinta 2, ada modul atau buku yang memang modul dan buku yang menjadi referensi dalam penulisan buku ajar saya nantinya. Nah, apabila empat hal ini sudah ada, jadi dua yang paling utama sekali lagi ya, RPS aja ya. Yang lainnya itu kalau ada, kalau nggak ada ya udah abaikan saja. Nah, setelah diupload ini, nggak usah ngetik prompt apa-apa, tinggal klik enter. Ini kalau mau diubah menjadi pro atau yang lainnya silahkan saja. Saya kebetulan pakai flash saja. Tinggal di enter.
Kemudian si games ini dia akan yang pertama adalah menyusun dulu rancangan outline buku ajar kita. Jadi biasanya kalau di dalam sebuah buku itu kan yang penting kan outline-nya dulu tuh. Bab satunya apa, bab subbabnya apa-apa saja, baru kemudian bab 2 dan lain sebagainya. Nah, si AI ini akan langsung menuliskan run pertama adalah draft outline buku ajar. Jadi ini dia susun dulu draft, artinya belum final draft outline-nya. Kita bisa memberikan revisi nantinya. Dan di sini ada keterangan bahwa dia itu adalah buku ajar ini berbasis OB, terintegrasi riset, serta memenuhi standar akademik. Artinya bahasa nantinya udah diilmiahkan dan saya sudah memberikan prompt nantinya misalnya tolong humannya ya, artinya tidak terdeteksi AI itu juga sudah saya berikan di dalam prompt games nantinya. Nah, ini dia outline buku ajarnya. Ada bab satu. Bab satu di sini terdiri dari pondasi filosofi, pendahuluan, materi inti, evaluasi dan asesmen, ada rangkuman, latihan soal, uji mandiri, analitis, TIU, dan TIK. Ini tes intelijensi umum dan ini tes intelijensi kemampuan ini ya, kompetensi ya. Dan ini ada akhir bab, ada glosarium bab satu. Jadi ini adalah kerangka outline buku ajar. Di sini kebetulan ada ini referensinya diberikan ya. Kalau ini mungkin dari RPS, kemudian ini referensinya juga ini dari PDF dan juga dari modul. Ini dari paper ya. Metodologis HCD. Ini bab 2 ini berarti dikutip dari paper saya. Oke. Kemudian ini bab 3, bab 4, bab 5 sampai dengan bab berapa? Bab 8. Kemudian ini ada 8 bab. Oke. Nah, kalau merasa misalkan rancangan dari setiap bab dan subbabnya ini sudah benar, misal nih sudah benar. Jadi tinggal dilanjutkan saja. Di sini ada keterangan nih. Nah, apakah outline ini sudah disetujui? Kalau disetujui, berarti tinggal lanjut. Tetapi apabila misalkan ada yang belum disetujui, misal nih, di dalam setiap bab itu kira-kira apa mau ditambahkan lagi. Kalau ada yang mau tidak setujui, berarti kita bisa melakukan revisi. Revisinya kayak mana? Tinggal tulis kayak gini, revisi gitu aja. Kalau ada revisi, kira-kira apa yang mau direvisikan? Tuliskan aja. Misalkan menambahkan bab 9 atau totalnya 10 bab. Soalnya ya, saya tulis ya. Revisi total jumlah total bab adalah 10. Misal kayak gitu. Salah ya, saya tuliskan aja total bab adalah 10. Oke, strukturnya berarti udah benar. Artinya strukturnya udah oke, nggak ada perbaiki lagi. Kita hanya suruh revisi total bab adalah 10. Kalau ini kan 8 ya. Nah, kalau sudah demikian, kita tinggal enter lagi. Misalkan ada apa lagi yang mau direvisi, cukup tuliskan saja. Saya tinggal suruh nambahkan menjadi 10 bab saja. Saya klik lagi. Nah, apabila memang ini setuju, misal ya, tidak ada perubahan lagi, cukup nanti diketahui setuju saja. Nanti kita lihat hasilnya. Nah, di sini revisi yang saya berikan adalah saya mau jumlah babnya itu adalah 10. Oke ya, 10 bab ya. Oke, dan ini sudah diberikan, kita tunggu hasilnya. Oh iya, saya membuka ini menggunakan game ini gratis ya, bukan berbayar. Oke, kita lihat hasilnya. Bab 5, bab 6, 7, 8, 9, 10. Oke, udah. Berarti udah 10 bab ya. Nah, sekarang sudah dibuatkan 10 bab dan referensinya sudah diambil dari RPS, dan juga mungkin nanti sudah diambil dari paper, ini dari paper ya. Ini dari paper. Berarti di beberapa bab itu ada yang ngambil dari paper yang saya publish. Baik, apabila sudah, misalnya ini, sudah setuju nih, kita tinggal ngetik kayak gini. Setuju. Berarti kita setuju. Lanjutkan penulisan bab satu. Apa bab satunya? Kita tinggal ngopinya kayak gini aja. Kalau mau tulis ini ya, apa namanya? Ini aja. Saya copy kayak gini. Biasanya saya tulisnya kayak gini. Saya lanjutkan penulisan bab satu fondasi. Nah, di sini kalau mau menuliskan bab satu biar gampangnya nanti kita mengcopy ke the Microsoft Word atau misalkan ke Google Docs, kita ubah di sini dari the full menjadi canvas biar nanti kita mudah ngubahnya. Oke, ini setuju jadi cukup kalau misalkan setiap isi bab dan setiap hasil babnya udah oke, tinggal pilih canvas,
kemudian klik kirim. Nah, kita lihat hasilnya, kita tunggu, lanjutkan, kemudian kita tunggu hasilnya. Karena ini saya milihnya bentuknya kanvas, maka dia nanti akan dibentuk dalam bentuk format kanvas. Jadi bukan teks biasa ya, yang seperti yang ini kan teks biasa ya dalam paragraf kita. Bentuk kanvasnya kayak gini. Nah, dia akan langsung menuliskan bentuk yang seperti ini. Kita tunggu aja dulu. Bab 1 fondasi konseptual bla 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 sebagainya. Oke, kemudian ini ada capaiannya, CPMK-nya apa, dan sub CPMK-nya apa di dalam bab 1 ini. Kemudian ini ada materi inti ya, redefine, dan lain sebagainya. Ini ada matrix, oke sudah selesai bab 1. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, ini ada gambar ya. Saya nanti akan tunjukkan juga caranya gimana mengubah dari teks ini menjadi gambar visual. Nanti kita lihat. Kita sekarang lihat ini ada jenis-jenisnya dan ada evaluasi ya. Ada evaluasi, ada asesmen, rangkuman bab 1, kemudian ini ada latihan soal, dan ini ada uji mandiri akademik atau soal pilihan ganda. Oke, dan ini akhir bab, glosariumnya apa, dan ini daftar pustakanya. Udah, bab satunya udah jadi. Tuh. Nah, kalau merasa misalkan di sini ada diberi keterangan kayak gini. Kalau misalkan ini telah selesai disusun, apabila kita setuju dengan bab satu ini, berarti oke, nggak perlu dilanjutkan lagi, nggak perlu direvisi lagi. Tapi apabila memang istilahnya kita merasa, oh mak ini materinya singkat kali atau mau ditambahkan, cukup ketikkan prompt tambahan seperti tadi. Revisi bab satu apa yang mau ditambahkan lagi, gitu maksudnya. Nah, apabila sudah, udah oke nih, berarti kita buka bagikan ekspor ke dokumen Google Docs, biar langsung tercopy ke sana. Kita klik ekspor ke dokumen, dan dia langsung akan dibawa ke Google Docs. Ini dia, Google Docs-nya. Nah, ini udah jadi ke Microsoft Word-nya, ke Google Docs-nya. Ini udah ada petunjuk belajar, materi inti, kemudian ini ada rumus-rumusnya, user experience, dan lain sebagainya. Ada ini sebagainya, udah jadi tuh satu bab. Satu bab berarti ada sekitaran 8 halaman. Nah, sekarang, nah ini tinggal diedit aja di formattingnya, tinggal di layout seperti menulis Microsoft Word biasa ya. Nah, sekarang kita menuju ke prompt berikutnya, yaitu bab 2. Nah, di sini kan ada keterangan nih. Kalau kita setuju struktur dan kedalaman materi bab 1, kita langsung melanjutkan ke penulisan bab 2. Seperti tadi saya bilang ya, kalau setuju dengan isi ini, ya udah tinggal lanjutkan ke bab 2. Oke, kita tulisnya kayak gini aja. Lanjutkan ke bab 2. Lanjutkan ke bab 2. Penulisan bab 2. Kita tetap milih Canvas ya, biar mudah ekspor ke Google Dokumen. Tinggal klik lagi. Ini saya close, dia akan menuju ke penulisan bab 2. Jadi dengan langkah-langkah yang sama, lanjutkan lagi nanti ke bab 3, bab 4, sampai dengan bab 10. Dan coba diperhatikan di sini, saya ada memberi prompt di dalam saya melatih AI, ini udah saya latih AI ini, ada bagian-bagian yang memang mau disisipi gambar atau visual, baik itu grafik dan lain sebagainya, itu diberikan tanda bentuknya seperti ini. Misalnya kayak gini, gambar satu-satu, peta konvergensi. Gambar ini nanti kita ubah menjadi visual. Oke, nanti kita lihat cara ubahnya. Oke, ini bab 2. Ini bab 2, sejarah komputasi, petunjuk belajar, materi inti, filosofi, dan ini gambarnya, ada gambar, ini gambar juga. Jadi setiap di dalam isi buku itu ada gambar yang mau disisipkan, saya sudah memberikan prompt untuk diberikan penandaan seperti ini. Nah, ini dia. Nah, ada rumus-rumusnya juga, dan ini sebagainya. Oke, kita balik lagi, ekspor ke dokumen lagi. Atau boleh disalin juga boleh ya, ada pilihan beberapa di sini. Salin ataupun yang lainnya. Nah, ini bab 2. Tapi dia terpisah. Gak asiknya memang dia terpisah. Ada bab 1, bab 2. Jadi dia terpisah dia. Nanti tinggal disatuin aja. Ini bab 2, ini bab 2. Nah, ada jadi itu. Ada contoh soal, daftar pustaka, akhir bab, dan lain sebagainya. Nah, tinggal lanjutkan aja nanti ke bab ini apa misalkan bab 3. Tinggal lanjutkan seperti biasa. Lanjutkan ke bab 3. Nah, ke bab 3. Ini bab 3 itu sudah ada ini ya. Nah, lanjutkan ke bab 3.
Dan ini akan mengintegrasikan studi kasus riset aplikasi yang paper saya tadi itu. Yang paper ini ya, paper yang ini. Nah, ini akan diintegrasi. Jadi ini menarik ya. Artinya memang buku ajar kita terintegrasi dengan paper yang telah kita publish. Oke, kita coba tes. Lanjutkan ke bab 3. Satu bab lagi, nanti kita lihat editingnya gimana. Oke, lanjutkan ke bab 3. Kita tetap milihnya canvas. Kita enter. Kita close dulu yang bab 2. Kita lanjutkan ke bab 3. Kita tunggu. Nah, sambil menunggu bab 3 ya. Nah, sekarang saya jelaskan gimana cara mengubah dari teks ini menjadi visual bergambar. Ini bab 1. Di bab 2 juga ada tuh. Ada ini visual di teks seperti ini kita akan berubah menjadi gambar. Caranya gimana? Kita bisa menggunakan Gemini, Nano Banana ataupun menggunakan ChatGPT Imax 2.0. Nah, akan saya contohkan kedua-duanya. Yang pertama adalah kita pakai Gemini Nano Banana. Caranya, ini di-copy aja. Copy, salin, kemudian buka Gemini, saya buka di yang lain ya. Buka Gemini, kemudian tuliskan promptnya begini, simple aja promptnya. Buat gambar, gitu aja. Atau mau dipilih di sini, create image juga boleh, terserah ya. Saya biasanya nggak milih ini sih. Kalau mau dipilih buat Nano Banana boleh, gitu ya. Oke, saya kayak gini. Kalau dipilih misalkan image, berarti cukup pastekan aja teks tadi. Nah, cukup pastekan aja teksnya yang tadi itu. Ini teksnya, nah, pilih gambar di sini. Nanti kita lihat perbedaannya. Tinggal enter. Maka dia gambar akan dibuat. Ini kalau menggunakan Gemini. Kalau menggunakan ChatGPT, cara gini. Kalau menggunakan ChatGPT, tulis promptnya di sini kayak gini. Buat gambar visual dari kumpulan teks berikut. Dan pastekan aja teks tadi. Ini yang di copy tadi. Nah, apabila sudah, tinggal enter. Nah, sekarang kita lihat bedanya antara Gemini dengan ini, ChatGPT. Nah, Gemini kan nggak mau dia buat gambarnya, gitu kan? Dia ini berdasarkan diagram flow kan, padahal kita udah milih gambar tadi kan. Kita ubah promptnya dikit. Kita nggak ini ya, saya ketik di atas, saya berikan kayak gini. Saya ubah ya. Ini saya cancel aja. Berarti game ini nggak jadi gambar ya. Saya buat prompt dengan prompt yang lain aja dulu. Ntar saya samakan dengan prompt yang ada di dalam ChatGPT. Saya tuliskan keterangan buat gambar. Gini aja. Nah, jadi game ini saya ubah promptnya ya. Buat gambar dari visual prompt berikut. Oke, saya enter. Kemudian ChatGPT-nya, baru kan artinya game ini kan kalau kita nggak apa cuma milih image tadi dia nggak ngerti. Tapi kalau misalkan kita tulis ini buat gambar visual dan pastekan ininya dia baru ngerti. Nah, ini kan gambar visualnya ini versi game ini. Kalau versi ChatGPT ini dia. Nah, ini versi ChatGPT, ini versi game ininya. Mau pilih yang mana ya terserah saja. Nah, apabila sudah, misalkan ini ya, saya pilih versi game ini aja lah. Nah, ini tinggal copy image-nya, bawa ke yang tadi di sini, pastekan di sini. Udah, ini nggak perlu pakai lagi, nggak perlu pakai lagi. Udah jadi gambar satu. Tinggal editing lagi. Nah, udah jadi gambar satu. Nah, peta perkurgasi perancangan UI UX. Jadi nanti kalau di dalam di sini sudah ada yang untuk gambar, itu bab 1 ya. Bab 2 juga sama. Bab 2 di mana ada gambar. Oh, ini ada gambar nih. Ini gambar nih. Nah, ini gambar kan. Cukup kopikan aja nih. Copy lagi. Dah. Ctrl C. Bawa ke Gemini tadi. Gemini. Tuliskan promptnya seperti ini ya. Buat gambar visual. Gini. Buat gambar visual dari kumpulan teks berikut. Dah, paste teks yang tadi. Ini ya promptnya. Dah, enter. Maka dia akan langsung dibuatkan yang gambar berikutnya. Itu mudahnya. Cara menulis buku dan cara mengisikan gambar dari kumpulan-kumpulan teks yang tadi. Jadi hebatnya AI yang saya latih ini, jadi setiap ada bagian-bagian gambar atau charts atau diagram yang mau disisipkan gambar dalam buku ajar, dia akan diberikan penandaan seperti ini. Nah, kita lihat bab 3.
Nah, bab 3 udah jadi juga tuh. Ini bab 3. Bab 3. Ini ada gambarnya. Nah, gambarnya sekali lagi di sini udah tinggal buat share ya. Share ke ekspor ke dokumen Google Docs. Nah, lanjutkan nanti sampai dengan bab keempat, bab kelima, sampai dengan bab ke-10. Nanti bisa dicoba ya. Games ini bisa dicoba, saya sudah menyertakan link di dalam deskripsi video ini. Silahkan nanti coba sendiri aja. Yang penting siapkan RPS, kemudian buku referensi ataupun paper penelitian atau PKM yang telah publish sudah disiapkan. Itu aja konsepnya. Nah, ini bab 3, ini bab 3. Nanti tinggal editing aja. Udah jadi itu. Oke, saya demokan aja sampai 3 bab saja. Kalau sampai 10 bab kan nanti kan lama kali itu. Dah, oke, ini di dalam daftar pustaka itu udah ada langsung ya. Ada apa namanya? Referensi dikutip dari ini ya kita, paper saya. Ini paper saya nih. Ridwan ML penerapan human dan et al. Ini adalah paper yang saya publikasi. Berarti isi dari bab 3 ini sudah terintegrasi dengan paper hasil penelitian saya. Oke ya. Nah, apabila sudah misalkan udah ini bab 1, bab 2 dan seterusnya, saya lihat gambar yang dibuat tadi. Ya, ini gambarnya. Ini apabila dipakai silahkan. Kalau mau dipakai, coba kita pakai yang punya ChatGPT ya. Kira-kira mana lebih bagus. Oke, coba lihat. Nah, dah kita lihat visual gambar ya. Kalau mau nggak dibuat gambar visual, boleh dibuatkan gambar ilustrasi juga boleh. Misalkan ya saya stop dulu ya. Kalau diedit, boleh jangan gambar visual. Misalkan gambar kayak gini, infografis. Boleh juga infografis. Jadi bukan visual, infografis juga boleh. Jadi tinggal ini saya copy, tinggal send, jadi dia infografis. Ini juga sama kalau mau diedit, jadi editnya menjadi bukan gambar visual, tapi gambar infografis. Saya update. Nah, sekarang nanti dilihat dulu hasilnya bagaimana. Nanti kalau sudah jadi, tinggal dikopikan di dalam isi bab kedua, dan seterusnya. Jadi konteksnya demikian. Ini ya, saya hanya mendemokan sampai 3 bab saja. Nah, nanti kita lihat nih, nanti file ini akan saya cek Turnitin, kira-kira Turnitinnya melebihi berapa? Apakah terdeteksi AI ataupun misalkan Turnitin itu sampai berapa persen? Nanti akan saya coba cek hasil daripada ini ya, Turnitin dari penulisan ini. Oke, nah sekarang ini deh, ini yang hasil chat GPT-nya dan ini hasil dari Gemini-nya. Tinggal copy seperti tadi, copy, bawa ke sini tadi bab 2 ya. Bab 2 ini ya. Nah, ini tinggal pastekan lagi. Paste. Ah, udah jadi itu. UI UX-nya. Ini dari ini teks gambarnya lah dan ini gambarnya. Udah jadi, tinggal dirapikan aja. Udah, gambar 2. Ini juga sama nanti tinggal di copy buatkan gambar infografis atau gambar visualnya. Oke, dah. Nah, sekarang sebelum saya coba editing atau istilahnya mengecek Turnitin daripada hasil AI ini, sekarang kita bahas gimana cara buatnya. Games AI yang ini, ya kan? Ini kan games AI nih. Nanti linknya nanti boleh dicoba di apa namanya. Ini saya coba hanya 3 bab saja. Nanti link ini nanti bisa sekali lagi bisa dicoba di klik aja link di deskripsi video saya ini. Nah, sekarang kita bahas gimana cara membuat games atau asisten AI untuk menulis buku ajar ini. Nah, ayo kita bahas. Di sini saya selalu mengatakan bahwa AI assistant tadi itu saya membuatnya menggunakan games AI game ini. Games ya. Ya saya pilih games. Ini dia. AI buku ajar mata kuliah. Ini games ya. Ya udah buat. Jadi sekali lagi kalau mau belajar buat games, klik new game, maka di sini tinggal diketikkan apa nama gamesnya, deskripsinya, prompt-nya bagaimana. Ini disinilah kita latih AI kita. Kemudian ke knowledge-nya, artinya memberikan pengetahuan supaya dia mengacu kepada sumber-sumber dokumen referensi yang kita berikan ke dia. Oke, kita cara buat games ya. Nah, kalau bingung cara buat gamesnya ada di dalam video-video saya di dalam channel saya. Di situ ada beberapa video bagaimana cara membuat games dengan menggunakan game ini. Nah, sekarang kita balik lagi ke sini.
kita bedah sedikit yang prompt untuk membuat AI buku ajar. Nanti promptnya boleh di-copy di dalam deskripsi video saya, nanti silahkan disesuaikan aja. Artinya bisa dibuat versi sendiri, gitu ya. Saya edit. Nah, ini prompt yang saya gunakan untuk membuat yang bentuknya seperti ini tadi. Dia bisa langsung otomatis menulis buku-buku yang bentuknya seperti ini. Ini promptnya. Yang pertama name, saya berikan nama, ini dia namanya muncul. Kemudian deskripsi, deskripsi ini semacam petunjuk ya. Jadi deskripsi ini akan muncul di sini. Akan muncul di sini. Ini ya, ini show more dan di sini. Nah, akan muncul di sini. Nanti deskripsi ini opsional sih, mau diberikan boleh, mau diketikkan boleh, nggak diketik juga nggak apa-apa. Ini bersifat opsional. Yang paling penting adalah di prompt di sini. Promptnya di sini yang paling penting. Nah, di sini prompt yang saya gunakan sedikit panjang seperti biasa. Promptnya panjang. Nah, kalau saya copy promptnya, Ctrl C, saya bahas di Microsoft Word, promptnya kurang lebih seperti ini. Panjang ya. Panjang, saya coba ini kan dulu, saya bahas dulu promptnya. Prompt, oke. Nah, ini promptnya. Nah, ini promptnya. Ini dia. Jadi seperti biasa, saya telah menuliskan prompt ini tetap berbasis kepada struktur anatomi kerangka prompt berbasis part. Itu ya, itu ada di materi Gemini AI. Nah, Anda berperan sebagai profesor bla 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 bla. Ini persona, persona. Nah, kemudian tujuan utama aims. Oke. Kemudian ini tahap 1, instruction. Instruction, structure-nya apa? Perintahnya ya. Kemudian ini adalah struktur, structure. Ini structure. Di bagian structure. Kemudian ini adalah outputnya apa? Ekspor ke Google Docs dan sebagainya. Ini outputnya apa? Nah, ini prompt ini sekali lagi, kalau ada menyimak video saya sebelumnya yang membahas tentang ini ya, yang cara buat laporan asesmen CPL otomatis berbasis games AI, dalam saya mengetikkan prompt ini, saya tidak mengetik secara sendiri, tapi saya suruh AI untuk membuat promptnya. Gimana promptnya? Ini dia, template prompt ya maksudnya ya. Saya membukanya di sini, saya buka dulu Gemini saya. Saya buka dulu nih template prompt, saya memberikan namanya template prompt. Nah, di sini dalam untuk menghasilkan prompt yang demikian panjang seperti ini, saya hanya menggunakan prompt ini. Ini dia promptnya. Ini dia promptnya. Oke, saya kecilkan sedikit. Nah, ini dia promptnya. Anda sebagai sangat ahli membuat prompt, bla bla bla. Ini prompt ini nanti kalau misalkan mau dikopikan, saya kopikan juga di dalam deskripsi video saya. Nanti silahkan dikopikan aja. Saya hanya menjelaskan saja. Di sini kita membahas artinya kita menyuruh AI untuk membuat generate prompt dulu. Nah, supaya prompt ini kita nggak ngetik, nggak mikir kita. Jadi misalnya kan nanti baru kalau ada sesuatu yang mau ditambahkan tinggal tambahkan aja. Kita ngebuatnya dulunya template prompt-nya dulu, kerangka prompt-nya atau template lah. Bahasa saya gampangnya bilangnya template prompt dulu. Itu langkah 1. Nah, di sini sudah ada saya berikan perintahnya. Panjang nih kalau saya bahas nih. Anda adalah sebagai ahli dalam membuat prompt sesuai ketentuan struktur anatomi prompt. Apa itu struktur anatomi prompt? Ya ini persona, aim, recipen, them, structure. Nah, kemudian saya minta dia bantu tuliskan prompt. Jadi saya minta dia untuk menuliskan prompt yang akan digunakan untuk pembuatan games AI penulisan buku ajar mata kuliah di perguruan tinggi. Nah, ini saya berikan kayak gini, alurnya. Alurnya kayak mana maksudnya? Saya menceritakan kepada si AI ini, saya latih dia itu adalah bahwa alurnya ketika dosen nanti membuat buku ajar, dia pertama adalah tinggal upload file RPSOB. Satu. Makanya tadi kan dalam praktek tadi kan saya tinggal upload file RPSOB-nya kan. Ya kan? Ini saya udah buat di sini. Ada. Kemudian upload paper penelitian atau pengabdian opsional kalau ada. Kemudian upload buku rujukan referensi opsional kalau ada. Nah, alurnya lagi, kemudian games akan mengeksekusi hasil dengan tahapan awal penyusunan outline buku ajar. Jadi dia tidak langsung, kita latih si games kita nanti, bahwa dia tidak langsung menulis semua isi bab, tapi dia susun dulu outline buku ajarnya. Gitu. Nah, kemudian apabila user setuju, bla bla bla, ini panjangnya prompt. Ini artinya, saya ini template prompt, bukan prompt yang final.
bukan prompt final, tapi ini template promptnya dulu. Jadi di sini kita bebas mau mengetikkan apa saja. Misalkan mau kita tuliskan dengan gaya bahasa kita nggak ada masalah, karena nanti yang dihasilkan adalah promptnya. Ini prompt yang akan kita gunakan. Nah, di sini nanti coba lihat di sini. Apabila user ini bahasa saya saja. Penulisan isi buku dilakukan per bab, bla 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 bla. Kemudian di sini ada saya berikan aturan. Poin penting yang perlu diperhatikan adalah mengikuti aturan berikut. Menggunakan bahasa ilmiah sesuai ED, human ini adalah pastikan penulisannya seperti ditulis oleh manusia. Lulus Turnitin, Zero AI Writing Checking. Ini saya berikan apa namanya aturan ya. Perhatikan aspek linguistik yang baik dan benar, konsep yang jelas. Ini saya dapatkan dari mana? Ini saya dapatkan dari aturan ilmiah penulisan buku ajar. Jadi nanti tinggal diketik aja di Google kira-kira gimana bentuk buku ajar yang bagus dan menarik gitu. Jadi ini saya dapatkan dari beberapa referensi yang saya baca bagaimana buku ajar yang bagus dan menarik itu. Nah, kemudian di sini ada kayak ini, kedalaman teori, pastikan valid secara keilmuan, logis, dan mencakup kedalaman bla 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 bla. Kemudian saya berikan format dan struktur penulisan minimal adalah kelengkapan bagian, struktur utuh, pendahuluan ada, bagian inti, isi bab, bagian akhir, data pustaka, dan glosarium. Ini kira-kira format daripada isi dari buku ajar. Kemudian terdapat catatan kaki atau footnote dan daftar pustaka. Catatan tambahan, buku ajar yang baik harus ditulis saling berhubungan dan terkait satu sama lain. Ya, ini kan saya berikan prompt kayak gini. Dia ini dan juga ada saya mau berikan kayak gini. Bagusnya juga membubuhkan tes inteligensi umum atau TIU dan teknologi informasi dan komunikasi. Makanya waktu dilihat tadi di struktur buku ajar, itu di bagian akhir ada namanya tes TIU dan TIK. Nah, ya, biasanya itu untuk melatih apa namanya tujuannya buat apa? Menguji tes kemampuan dari mahasiswa setiap bab dari buku ajar tersebut. Nah, ini bahasa di sini kalau mau diketikkan, mau ditambahkan apa silahkan saja. Jadi sesuaikan kira-kira kita ingin buku ajarnya bentuknya kayak mana, penulisan kalimatnya bagaimana, jumlah halamannya bagaimana itu silahkan saja, dituliskan saja. Nah, baru terakhir prompt yang dibuat mengikuti anatomi prompt, persona, M, dan ini struktur anatomi promptnya. Nah, buatkan dalam format Markdown. Barulah si AI AI ya yang biasa dia akan menulis template prompt untuk penulisan pembuatan games atau asisten AI pribadi kita. Nah, ini dia promptnya. Jadi kalau dilihat ini panjang sekali prompt yang saya buat, itu bukan saya yang ngetik ini, tapi saya meminta AI. Ini dia personanya apa, tinggal copy baru bawa ke sini. Ini hasilnya. Nah, baru nanti prompt yang ini udah jadi ini, yang sudah di-generate oleh si AI ini promptnya, barulah kita kopikan ke bagian instruction di dalam pembuatan games AI. Ini dia, ini promptnya. Nanti kalau mau ditambahkan lagi silahkan, misalkan saya ada berikan keterangan di sini. Ada format export ke Google Docs, kemudian ada jumlah halaman minimal 150 dari seluruhan bab. Itu saya berikan. Kenapa kita memberikan aturan ini? Supaya nanti si game AI ini dalam menuliskan isi setiap bab itu ada 10 bab misalkan dia harus mencapai minimal 150 halaman gitu. Nah, nanti ini bahasa kita aja kalau mau tambahkan prompt-prompt yang lainnya silakan saja. Sekali lagi, prompt ini nggak usah dihafal, tapi ikuti seperti yang saya arahkan tadi. Copy promptnya ada di dalam deskripsi video yang sedang ditonton ini. Nah, di bagian knowledge ini saya kosong, nggak ada apa-apa. Jadi, kalau ada contoh buku ajar, misal nih ada satu contoh buku ajar yang jadi, yang baku, ya kan? Boleh diupload di bagian knowledge. Cuma dalam contoh ini saya tidak punya contoh buku ajar yang baku atau resmi kayak gitu, jadi saya kosongkan aja. Nah, hanya sekedar ini saja. Nah, di Know the Full Tool di sini nggak usah dipilih kanvas. Jadi dia biarkan aja pilihannya Know the Full Tool. Nanti dia akan dipilih tool secara sendiri oleh si pengguna games kita ini. Nah, oke, itu dia caranya.
cara membuat games AI untuk penulisan buku ajar. Jadi ini kalau ada perubahan nanti tinggal di-update, kemudian tinggal di-share. Di-share artinya klik share, share seperti ini, ubah menjadi anyone with the link, copy linknya, kasih ke orang lain. Nah, nanti bisa dicoba ya kalau mau coba games ini ada di link deskripsi video ini. Copy linknya, kemudian orang lain nanti akan menggunakan games yang kita buatkan ini dengan di akunnya masing-masing. Ini contohnya. Nah, ini kebetulan belum ini ya, belum login ya. Saya upload ke yang udah login saja. Misalkan yang ini. Oh, ini juga belum login. Ya, ini. Nah, oke. Ini. Nah, ini link ini kita bagikan ke orang lain. Nah, nanti orang lain juga sama. Dia tinggal upload RPS ataupun misalkan mengupload paper, mengupload buku referensi dan sebagainya, dia akan jadi langsung di-generate file-file yang bentuknya seperti yang saya demokan di awal tadi. Oke, nah sekarang ini sudah 3 bab ya, yang buku perancangan UI dan UX tadi, udah 3 bab. Kalau mau dilanjutkan ke bab keempat sampai dengan bab 10 silahkan saja nantinya. Dan tadi sudah saya jelaskan bagaimana di dalam ini ya, dalam ini kenapa di sini ada diberikan penandaan, misalkan kayak gini, ada penandaan gambar-gambar yang mau diberikan. Ini kan ada ditandain nih bahwa ini jadi gambar karena di dalam prompt instruction, saya sudah memberikan prompt bahwa harus ada penulisan penandaan dari gambar ketika di dalam satu bab tersebut mau disisipkan gambar. Ini ya ada di sini, bentar. Di sini saya berikan, ini dia nih. Visual Maker namanya. Berikan penandaan eksplisit jika materi membutuhkan ilustrasi visual, misalkan gambar, grafik, tabel, diagram alir yang perlu dimasukkan beserta fungsinya. Nah, sehingga dengan prompt seperti ini, dia akan ditandai ketika di bagian mana di dalam buku ajar kita ada hal yang perlu dibuatkan tabel, gambar, ataupun grafis yang lainnya. Nah, itu tipsnya ya. Yang lainnya nanti silahkan disesuaikan. Kalau tabel langsung jadi dia ya, nggak perlu ya. Tabel langsung jadi dia. Nah, itu ya. Nah, sekarang langkah terakhir apa? Coba kita cek Turnitin. Kira-kira hasil Turnitinnya ini berapa? Oke, saya tuliskan coba bab satu dulu. Nah, gambarnya nanti kalau mau dibuat silahkan lagi ya. Ini gambar udah jadi bab 2. Saya akan cek 2 bab saja. Ini saya buat gambar dulu. Saya copy, kemudian saya buka Gemini saya. Gemini membuat gambar atau saya pakai ChatGPT aja boleh. Saya tuliskan lagi buat gambar visual, buat gambar ini ya, buat gambar ilustrasi. Infografis aja lah. Infografis dari kumpulan teks berikut, saya enter dari gambar ini. Nah, oke. Enter, maka dia akan dibuatkan gambarnya. Nah, sambil dibuatkan gambar ini, sekarang kita akan coba cek Turnitin kira-kira berapa Turnitin dari hasil buku ajaran yang tadi ya. Saya pakai Turnitin ini saja. Turnitin, oke, saya buka Turnitin. Oke, saya buka Turnitin, quick submit. Saya hapus dulu sebentar. Nah, saya submit. Saya cek Turnitin ya. Kira-kira berapa persen Turnitinnya. Kalau banyak sekali berarti ada kesalahan di promptnya. Kita klik submit. Oke, kita coba lihat dulu hasil polisinya. Kita dulu satu gambar dulu ya. Kita ekspor dulu bab 1 ya. Bab 1, ini dia bab satunya karena ada satu gambar. Oke, kita file, download, boleh ke Microsoft Word atau ke PDF langsung boleh. Dalam contoh ini saya upload ekspor ke PDF aja dulu. Saya upload ke PDF. Oke, udah jadi. Ini PDF-nya. Ini ya PDF-nya ya. Ini PDF-nya. Sekarang PDF ini saya cek ke Turnitin. Saya balik lagi. Cek satu. Oke, saya upload. Ini ya,
bab 1. Dah, ini saya beri nama, silahkan aja RWM misal. Dah, saya klik upload. Oke, sambilan menunggu itu, oh order name, oke ya, one misalnya. Saya klik upload. Dah, kemudian sambil nunggu gambar. Nah, gambar ini udah jadi ya. Kita klik gambar, copy, bawa ke bab 2 tadi. Ini ya gambarnya ya. Kita paste di sini. Gambar. Nah, itu gambarnya. Oke, multitask, gambarnya udah sesuai ya. Nah, gambarnya udah jadi di bab 2. Nah, udah jadi 3 bab. Hanya dengan waktu kurang lebih 15 menit sampai 30 menit saja. Dah, kemudian bab 2 juga sama, saya download menjadi Word aja dulu, biar ada perbedaan. Saya download menjadi Microsoft Word. Dah, ini jadi Microsoft Word-nya. Dah, saya buka Microsoft Word. Nah, ini hasil bab 2 ya. Ini bab 2 Microsoft Word-nya. Nah, tuh udah jadi bukunya tuh. Udah jadi itu. Dah, kemudian ini saya cek Turnitin lagi. Kira-kira hasilnya berapa? Saya confirm. Oke, kita upload satu file lagi bab 2. Bab 2. Oke, one. Bab 2. File PDF, file Word, open, upload. Kita tunggu hasilnya, kira-kira berapa hasil cek Turnitinnya. Jadi gitu ya, nanti ibaratnya ini kan baru 3 bab ya. Saya hanya cek Turnitin 2 bab saja. Ini saat bab 3 saya nggak praktek lagi. Nanti kalau ada penandaan mau diberikan gambar-gambar visual bentuknya seperti ini, jadi tinggal lakukan seperti yang saya praktekkan tadi. Tinggal klik di prompt, boleh di ChatGPT ataupun di Nano Banana game ini dengan perintah prompt seperti ini saja. Oke, kita lihat dulu balik ke cek Turnitin tadi. Confirm. Oke, sekarang kita ke assignment inbox. Nah, berapa persen dia? Berapa persen? Bab 1 15%, bab 2 14%. Coba kita cek, kita abaikan yang ini ya, yang apa namanya? Yang eksklus daftar pustakanya ya. Kita coba dulu. Filter, exclude biografi, apply, jadi 11%. Yang kedua, filter, oke, abaikan daftar pustaka. Dah, hasilnya hanya Turnitinnya 11%. Dah, itu lumayan kan? Artinya nggak perlu banyak ini ya. Turnitinnya hanya terdeteksi di sini saja. Coba ya. Turnitin. Nah, itu hanya di tag di sini saja. Nah, oke, ini turnitinnya. Nanti tinggal diubah saja ya kalau mau diturun lagi apa turnitinnya. Dia hanya terdetek di soal-soal ini saja. Oke, nah kita udah coba, udah demokan dari pertama tadi cara menggunakan games AI-nya bagaimana dengan hanya membuat buku ajar, hanya dengan misalnya upload RPS, kemudian upload paper apabila ada, upload modul atau buku referensi apabila ada. Kalau kemudian saya ulang lagi ya perintahnya, upload RPS, paper, ini opsional. Kemudian dia akan menghasilkan draft outline buku ajar. Lihat dulu isi draft setiap isi babnya. Apabila sesuai, tinggal klik setuju. Apabila memang belum sesuai, klik revisi apa yang mau direvisi dari struktur bab dari buku ajar kita. Kemudian apabila sudah, dia misalkan saya contohkan revisi, kemudian direvisi, cek lagi, cek lagi, cek lagi. Apabila sudah struktur babnya sudah sesuai semuanya, baru tinggal klik setuju, lanjutkan penulisan bab 1. Supaya mudah mengekspor ke Google Docs seperti ini, jangan lupa di sini diubah pilihannya Canvas. Supaya kita nggak capek-capek copy. Nah, kemudian ini bab 1 jadi, kemudian lanjutkan penulisan bab 2, ini bab 2, ini bab 2 ya, saya open, ini bab 2, ini sebagainya. Kemudian ini bab 3 jadi ini bab 3. Nanti kalau mau dilanjutkan bab 4 tinggal klik lanjutkan ini bab 4. Lanjutkan ke bab. Cukup kayak gitu aja sampai dengan bab terakhir yaitu bab 10. Nah, oke, itu saja mungkin cara gampang menulis buku ajar.
Jadi kalau sudah ada AI assistant seperti ini, saya yakin 1 bulan itu bisa menghasilkan 5 sampai 10 buku ajar. Yang penting adalah RPS-nya dulu disiapkan. Oke ya, makasih banyak dan ya sekali lagi kalau itu praktek demonya dan ini cara buatnya, gimana cara membuat games tadi buku ajar, AI buku ajar dengan menggunakan AI game ini dan prompt-nya juga sudah saya lampirkan di dalam deskripsi video dan tinggal diikuti saja seperti yang saya jelaskan dalam video ini. Makasih banyak untuk kesempatan ini. Sekali lagi, ini adalah channel YouTube saya. Akses beberapa hal berkaitan tentang dunia digitalisasi, dunia AI, artificial intelligence, dan segala sesuatu yang berkaitan dunia IT dan dunia programming. Nah, kalau mau belajar lagi membuat pendalaman games AI, di sini ada generate RPS otomatis dengan AI. Kalau mau buat RPS otomatis, ada petunjuk di video ini. Dan di sini ada namanya membuat asesmen CPL, ada video-video di sini. Makasih banyak, ketemu lagi di video yang berikutnya. Kita akan bahas lagi nanti bagaimana kemudahan kita seorang dosen dalam menyiapkan perkuliahan di setiap semesternya. Makasih banyak, jangan lupa like and subscribe.